Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Linwood. Untuk review kali ini datang dari perfume Tim Teng gitu teman-teman ya, perfume Dubai gitu. Kita langsung sambut aja. This is Fragrance World Rich and Royal Intense. Oke, ini untuk presentasi botolnya gitu ya. Untuk boxnya dia seperti ini. Dia sangat simpel, bentuknya kotak gitu ya. Lengkap dengan tulisan R. Oke, kita singkirin dulu untuk boxnya. Kita fokus ke botolnya aja gitu teman-teman. Jadi saya suka banget seperti ini botolnya, dia simple. Oke, untuk warna botolnya dia ada di warna ungu, magenta atau lavender gitu teman-teman ya. Kemudian capsnya yang paling saya suka gitu ya, bentuknya ini kayak mahkota gitu. Oke, seperti ini. Dan ini lumayan berat loh teman-teman ya, lumayan berat. Untuk konsentratnya dia eau de parfum gitu teman-teman, 100 ml ya. Tapi punya saya udah ya mungkin setengahnya kali ya. Seperti yang udah-udah teman-teman, untuk fragrance world itu kan memang dia perfume yang spesialis ngedup atau ngeklon gitu ya. Nah, sama seperti yang Rich and Royal Intense ya, ini dia klon dari Dolce Gabbana yang K versi yang Eau de Parfum gitu teman-teman. Apakah wanginya akan sama gitu ya? Langsung kita coba aja. Kita langsung ke set profilnya aja. Untuk top notes-nya di sini ada juniper berries, Sicilian lemon, blood orange, cardamom, pimento, dan lemon. Untuk middle notes-nya di sini ada fig nectar, clary sage, lavender, dan geranium. Untuk base note-nya di sini ada cypriol oil or nagarmota, patchouli, vetiver, dan cedar gitu teman-teman. Lumayan banyak ya, lumayan kompleks juga untuk notes-nya. Langsung kita spray aja. Seperti biasanya di tangan kiri saya udah ada base note-nya dari si Rich and Royal Intense sekitar sejam yang lalu. Udah tipis banget. Tadi tangan kanan saya ini akan ada initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya biasa aja ya, dia nyebar dan volumenya cukup banyak. Oke, begitu di opening ya, begitu di spray, kalian akan menemukan freshness itu dari juniper berries yang sedikit memberikan kesan kayak berry, cuma dia lebih clean aja. Kemudian ada kesan citrusnya, lumayan pahit dan lumayan kenceng juga di awal. Itu yang berasal dari si Sicilian lemon atau mungkin lemonnya. Dan di sini saya belum bisa mendetek blood orange itu wanginya kayak gimana. Mungkin ada sedikit manis ya mungkin ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat dari buahnya sendiri itu kan dia hampir sama kayak mandarin orange atau grapefruit ya kurang lebih ya. Sorry, grapefruit. Dia warnanya merah gitu dalamnya. Ya memang ada sedikit kesan manisnya gitu teman-teman ketika di awal spray ya. Nah, nggak begitu lama gitu ya, setelah sekian menit, setelah 1 menit, 2 menitan, wangi ini langsung berubah, langsung ke middle gitu. Dan wangi yang paling terdetek di sini adalah wangi dari creamy dan um, green gitu ya, dari fig gitu teman-teman. Nah, ini benar-benar saya bisa mendetek karena saya sendiri adalah penggemar dari buah fig gitu teman-teman, atau perfume dengan notes fig. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk saya mendetek, oh ini ada fig-nya gitu teman-teman. Uh, Lavender dan clary sage-nya di sini juga saya bisa detect. Jadi dia memberikan kesan yang lumayan clean juga dan sedikit aromatic gitu. Tapi kesannya paling didapat di sini adalah dari si fig-nya itu teman-teman. Jadi green and then creamy gitu ya. Sebenarnya perpindahan notes dari tops ke middle itu sebenarnya lumayan cakep juga dan enak juga gitu teman-teman ya. Lumayan uplifting juga, lumayan seger juga, tapi creamy in the same time gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke base note-nya aja. Begitu di base note, scent yang paling terdetek di sini adalah wangi dari
cedarwoodnya itu teman-teman. Jadi memang cedarwoodnya di sini memberikan kesan yang lumayan woody, tapi enggak dominan gitu teman-teman. Tetap yang dominan di sini adalah fig-nya, and then green-nya. Jujur ya, Nagarmota atau Cypriol Oil itu saya belum pernah sniff itu kayak gimana wanginya. Cuma yang jelas di sini wangi yang dihasilkan ketika di base itu lebih soft, lebih woody, mungkin kebantu juga sama vetivernya ya, dan sedikit lebih enteng daripada di awal dan di tengah gitu teman-teman. Jadi memang fig-nya itu tone down ketika udah sampai base, tapi tetap masih ada scent dari si fig-nya itu teman-teman. Jadi fig-nya itu tetap jadi peran utama ya, fig, kemudian mungkin kayak ada sandalwood-nya sih teman-teman ya. Karena yang udah pernah saya coba ya, yang Dolce Gabbana yang K, yang versi EDP, itu memang wanginya cenderungnya dan lebih dominan itu adalah wangi dari sandalwood, dan wangi fig-nya itu memang kencang banget. Sama di base-nya pun juga saya menemukan wangi yang seperti ini, wangi yang woody, wangi yang sedikit akar-akaran gitu ya. Karena memang hampir sama ketika udah di base antara si Rich Royal Intense ini dengan si Dolce Gabbana yang ke EDP gitu, ketika di base-nya aja gitu teman-teman. Ya kalau bisa dibilang sih kemiripannya menurut saya itu bisa sampai 85% lah, 85, mentoknya 90%, karena perbedaan yang paling menonjol di sini adalah di opening dan di base-nya. Kalau menurut saya versatility-nya ini sangat tinggi gitu ya, apalagi dipakai di malam hari atau di dalam ruangan gitu. Tapi kalau kalian mau pakai di siang hari pun sebenarnya bisa-bisa aja, cuma nggak yang di panas terik gitu. Kalau bisa dihindari ya gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja dipakai di siang hari, cuma ya ketika udaranya itu nggak terlalu panas ya. Meskipun nggak bikin giung, tapi kurang cocok aja dipakai di siang hari yang panas-panasan kayak gitu. Lebih cocok untuk di dalam ruangan atau ketika di formal occasion gitu, cocok banget. Untuk umur, ya 20 plus lah teman-teman. Ini bisa banget kalian pakai ketika kalian kuliah, kalian kerja, atau kalian nongkrong, itu bisa banget pakai ini. Dan bisa banget dijadikan signature scent gitu teman-teman. Tapi wangi yang seperti ini sebenarnya nggak asing gitu ya. Saya pernah menemukan wangi yang seperti ini itu di Him yang Epitome, atau parfum-parfum dengan wangi yang hampir sama kayak Santal 33 dari Le Labo gitu. Tapi memang pendekatannya berbeda ya. Cuma vibes-nya itu hampir sama gitu teman-teman. Jadi wangi seperti ini sebenarnya wangi yang gampang diterima, apalagi ini pembawanya lebih fresh, terus lebih ke maskulin gitu ya untuk pemakaiannya. Jadi kalian bisa banget pakai untuk signature scent gitu teman-teman. Dan untuk harganya sendiri ini sekitar 200 ribuan gitu teman-teman. Kalian bisa menghemat banget. Versi asli dari Dolce Gabbana yang seri K EDP itu sekitar harga 1 jutaan up lah teman-teman. Tapi ya kembali lagi untuk SPL-nya, karena ini adalah fragrance world, kita hanya bisa mendapatkan atau kita hanya bisa disuguhkan oleh scent-nya yang bagus gitu, yang lumayan bagus gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mengharapkan SPL yang tinggi di fragrance world, itu adalah bonus gitu teman-teman ya. Kita, apalagi saya sebenarnya juga banyak fragrance world, tapi saya hanya mengagumi fragrance world itu dari segi scent-nya aja. Tapi untuk SPL-nya ya itu hanyalah bonus gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen dapat sensasi wangi dari Dolce Gabbana King yang EDP, kalian bisa banget ambil si Rich and Royal Intense gitu teman-teman. Oke, untuk bahasan dari Fragrance World Rich and Royal Intense cukup sekian aja. Thank you very much. See you later.